Selamat datang di pemeriksaan silang Towards Eternity. Kami tahu kamu adalah juara satu kontes sirah. Orang-orang berpikir ada beberapa hadis yang saling bertentangan. Itulah yang akan kami tanyakan padamu. Dalam Islam, minum darah itu dilarang. Namun ada kejadian seseorang meminum darah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa? Bukankah ini bertentangan? Ada hadis yang melarang mengunjungi makam, namun hadis lain memperbolehkan. Bukankah itu bertentangan, kan? Nabi Muhammad SAW mengatakan disarankan untuk meminum urin unta. Kenapa beliau menyarankannya? Bukankah ini bertentangan? Aku akan memberikan pertanyaan sulit. Jika kamu menemukan hadis yang berlawanan dengan Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan? Pertama-tama, kenapa kita perlu hadis sedangkan kita mempunyai Al-Quran? Hadis diperlukan untuk menghindari kebingungan, karena jika hadis tidak digunakan sebagai sumber utama untuk memahami Al-Quran, dasar-dasar pemahamanku akan tersesat. Makna yang aku pahami dari sebuah ayat bisa berbeda dengan pemahaman orang lain terhadap ayat yang sama. Karena pemahaman yang berbeda pada setiap orang, maka sumber pertama yang perlu kita rujuk untuk memahami Al-Quran setelah Al-Quran itu sendiri adalah hadis. Kemudian tanpa hadis, kita tidak bisa memahami rincian perintah-perintah dalam Al-Quran, seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Tidak ada cara lain untuk memahami lebih mendalam. Mereka yang tidak meyakini hadis akan berdebat apakah sholat itu 5 atau 3 kali dalam sehari. Namun bagi mereka yang meyakini hadis, yang menerima hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, tidak memiliki keraguan lagi. Semua orang setuju bahwa sholat wajib itu 5 kali sehari, sholat zuhur itu 4 rakaat, dan memahami kadar zakat pada harta seseorang. Tapi bagi mereka yang bilang, aku hanya meyakini Al-Quran, punya pandangan yang berbeda. Singkatnya, jika kita hanya menerima Al-Quran, maka mufakat tidak akan tercapai, bahkan pada perkara mendasar seperti sholat 5 waktu. Maka itu kita perlu hadis. Mereka yang meyakini dan mengamalkan hadis akan mencapai mufakat, sedangkan mereka yang menyimpang tidak akan mengamalkannya. Mereka bilang kalau hadis saling bertentangan. Apakah itu benar? Kami bahkan sudah siapkan beberapa yang akan kami tanyakan padamu setelah ini. Jika hadis yang kita bicarakan itu hadis sahih atau otentik dan mutawatir atau banyak tersebar, tidak mungkin mereka saling bertentangan. Karena dalam pokok-pokok ilmu hadis, makom, tempat, waktu, kondisi, penerima hadis bisa berubah. Contohnya, di salah satu hadis, Rasul SAW berkata amalan terbaik adalah sholat yang dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Sementara di hadis lain, beliau berkata, amalan terbaik adalah berbakti pada orang tua. Dan di hadis lainnya, beliau menyatakan amalan terbaik adalah yang dilakukan secara rutin, walau hanya sedikit. Hadis-hadis seperti itu mungkin tampak bertentangan secara tekstual, namun pada intinya tidak ada pertentangan sama sekali. Hadis-hadis yang tampak bertentangan ini disebut hadis muskil. Artinya dua hadis makbul atau diterima, dua hadis sahih yang diterima yang tampak seperti bertentangan. Mari kita bahas contoh hadis tadi. Mana menurutmu amalan yang terbaik? Akan aku jawab, semuanya amalan terbaik. Kenapa? Begini, jika seseorang tidak sholat tepat waktu, amalan terbaik baginya adalah sholat tepat waktu. Kita memang harus sholat sesuai waktunya, tapi menjadi amalan terbaik bagi seseorang yang kesulitan melakukannya. Pada contoh lainnya, jika seseorang durhaka pada orang tuanya, amalan terbaik baginya adalah berbakti pada orang tua. Atau, jika seseorang hidupnya tidak teratur, dia tidak bisa beribadah secara rutin, amalan terbaik baginya yaitu melakukannya secara rutin, meskipun kecil. Jadi, amalan terbaik bisa berbeda untuk setiap orang. Intinya, semuanya amalan terbaik. Apakah itu sebabnya Rasul SAW mengatakan hadis-hadis itu? Di sini penerimanya berbeda-beda. Kita bisa memahaminya dari hadis itu. Penerimanya berbeda-beda. Seorang sahabat datang dan bertanya. Rasul SAW berkata, sholat yang dilaksanakan tepat waktu. Sahabat lain bertanya pertanyaan yang sama. Apakah amalan terbaik? Rasul SAW berkata, berbakti pada orang tuamu. Para cendekiawan hadis mengatakan perbedaan ini terjadi tergantung penerimanya. Karena bagaimana bisa ada 3 amalan terbaik? Karena berbeda-beda bagi setiap orang. Yang terbaik bagiku bisa lebih baik bagimu. Dan yang terbaik bagi seseorang bisa lebih baik bagiku. Seperti inilah penjelasan cendekiawan Islam. Aku ingin bertanya pertanyaan sulit padamu. Jika kamu menemukan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan? Jika hadis yang kamu maksud itu sahih dan mutawatir, mereka tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Hadis akan dianggap sahih apabila memenuhi 5 syarat. 5 syarat tersebut yaitu isnad atau rantai penyebarannya mutasil, tidak terputus, bukan syad atau tanpa nama, ataupun mu'alal atau cacat. Perawinya jujur dan teguh. Apa maksudnya? Bisa kamu jelaskan? Contohnya, jika kita jelaskan salah satunya, bagi perawi,
yang meriwayatkan hadis haruslah jujur. Makna jujur yakni orang tersebut harus bertakwa atau soleh, tidak dianggap buruk oleh siapapun, tidak pernah berbohong seumur hidupnya sekecil apapun. Inilah sifat-sifat yang menunjukkan bahwa perawi, periwayat hadis, orang yang jujur. Terlebih lagi, tidak hanya jujur, dia juga harus teguh. Apa artinya teguh di sini? Artinya ingatannya bagus, sehingga dia tidak akan meralat ucapannya sendiri. Oh, bukan seperti itu, tapi seperti ini. Untuk menjelaskan syad, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya yang berlawanan dengan riwayat seseorang yang lebih terpercaya daripada dia. Terkadang tidak cukup hanya dengan menjadi rawi yang terpercaya. Jika ada yang lebih terpercaya, maka hadis ini mungkin tidak diterima sebagai sahih. Jadi hanya hadis yang memenuhi syarat-syarat ketat yang diterima sebagai sahih. Jika hadis benar-benar berlawanan dengan Al-Quran, maka cendekiawan Islam tidak menerimanya sebagai hadis sahih. Lalu, jika kamu anggap sebuah hadis berlawanan dengan Al-Quran, bisa jadi kamu yang salah memahaminya. Misalnya, terdapat dalam ayat, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Dalam hadis dikatakan, jangan menangis di makam orang tercinta bagimu, karena tangisanmu menambahkan hukuman bagi orang yang dikubur. Jika kita perhatikan ayat ini, disebutkan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Sedangkan dalam hadis, karena tangisan seseorang, dikatakan bahwa hukuman orang yang dikubur akan ditambahkan. Jika disandingkan dengan ayat tadi, jadi muncul pertanyaan, mengapa tindakan seseorang membuat hukuman orang lain bertambah? Tapi saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya soal hadis ini, dia menjawab bahwa hadis ini tentang orang kafir. Selama masa jahiliyah, orang kafir minta agar mereka ditangisi. Mereka sendirilah yang ingin ditangisi. Mereka menulisnya di surat wasiat. Lalu dalam Islam, setelah seseorang meninggal, mereka masih bisa mendengar dari dalam kubur. Jadi kalau ada keluarga yang menangis, bisa membuat mereka sedih di alam kubur. Bukan karena keluarga menangis sehingga hukumannya bertambah. Intinya, kita bisa salah memaknai ayat dan hadis. Tapi saat kita perhatikan baik-baik persoalannya atau mencari penjelasannya, kita bisa lihat tidak ada pertentangan. Baiklah, kalau begitu pertanyaan berikutnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan disarankan untuk meminum urin unta. Bagaimana bisa urin disarankan sedangkan itu salah satu yang dianggap sebagai najis bagi wudu dan membatalkannya? Bukankah ini permasalahan yang sangat bertentangan? Jika sesuai yang kamu jelaskan, maka saling bertentangan. Tapi memahaminya seperti itu atau mempercayainya seperti itu, berarti kamu percaya kabar angin atau kamu punya tujuan buruk. Karena Rasul SAW tidak berkata seperti ini dalam kondisi normal, dan beliau tidak menyarankan minum urin unta. Mari kita baca hadisnya langsung dari teksnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, sekelompok orang berjumlah 8 orang dari suku Uki dan Urain datang ke Madinah, mengunjungi Nabi Muhammad SAW dan menjadi muslim. Setelah beberapa saat, cuaca di Madinah membuat mereka semua sakit. Setelah mendengar keluh kesah mereka, Rasul SAW menyarankan mereka pergi keluar Madinah dan minum susu dan urin unta. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Mereka minum susu dan urin unta selang beberapa saat mereka sembuh. Semua sudah jelas sekarang. Saat kita perhatikan teksnya, kita bisa mengerti kejadiannya. Apakah itu? 1. Rasul SAW tidak menyarankannya untuk semua orang, hanya untuk kejadian tertentu terkait kesehatan. 2. Bukan hanya urin, tapi susu dan urin. Jadi ada campuran yang menjadi penyembuhnya. 3. Pengobatannya berhasil. Mereka minum susu dan urin untuk beberapa waktu dan penyakit itu hilang. 4. Zaman sekarang, kita tahu urin hewan bisa berguna untuk penyakit dalam dan penyakit kulit. Bahkan Ibnu Sina mendukungnya. Dia bahkan menyebutkan bahwa urin hewan yang paling bermanfaat adalah unta yang hidup di padang pasir Arab, yang udaranya sangat bagus. Intinya, hadis itu bukan saran secara umum, melainkan untuk kejadian tertentu dalam merawat penyakit. Sementara sebuah hadis melarang mengunjungi makam, hadis lain membolehkannya. Bukankah ini saling bertentangan? Sedangkan kedua hadis ini sahih berdasarkan syarat-syarat yang tadi kamu jelaskan. Ini jelas sekali bertentangan, kan? Jika kita perhatikan permasalahannya, Rasul SAW awalnya melarang karena di masa-masa awal Islam, orang-orang masih tidak bisa menghilangkan kebiasaan jahiliyah mereka. Contohnya, masih ada kebiasaan berkata buruk, meratap berlebihan, sesumbar tentang saudara yang meninggal, kebiasaan yang tidak islami. Untuk itulah, Rasul SAW awalnya melarang mengunjungi makam. Kemudian beliau berkata, "Aku telah melarang kalian mengunjungi makam,
Tapi kalian boleh mengunjunginya sekarang, karena bisa mengurangi keterikatan terhadap dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat. Beliau mengizinkan untuk mengunjungi makam. Dalam hadis lain, beliau berkata, barang siapa ingin mengunjungi makam, kunjungilah, tapi jangan berkata buruk. Setelah kita perhatikan hadisnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya melarang mengunjungi makam karena kondisi saat itu yang mengikuti kebiasaan jahiliyah pada masa-masa awal Islam. Kemudian setelah kebiasaan itu digantikan dengan Islam, beliau mengizinkan kita untuk mengunjungi makam. Seperti yang sudah aku katakan tadi, hadis bisa berbeda berdasarkan makom, waktu, tempat, dan kondisi hadis tersebut. Jika kita perhatikan ini semua, tidak ada hadis sahih yang bertentangan seperti dalam permasalahan ini, dan pasti ada penjelasannya. Minum darah dilarang dalam Islam, tapi ada hadis tentang meminum darah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa? Bukankah ini bertentangan? Jika kita perhatikan ayat suci Al-Quran, di ayat ketiga surat Al-Maidah dan tafsirnya, dalam Islam dilarang minum darah. Kejadian minum darah terjadi 2 kali. Yang pertama terjadi saat perang Uhud, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di pelipis. Para sahabat berusaha melepaskan serpihan dari wajah beliau, dan salah seorang sahabat, Malik bin Sinan, menelan darah beliau. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, api neraka tidak akan menyambar mereka yang di dalam darahnya ada darahku. Kejadian minum darah ini sebuah kecelakaan, tidak disengaja. Jika kamu tanya, mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begitu? Kita bisa bahas ini nanti. Mari perhatikan kejadian lainnya. Abdullah bin Zubair berusia 8-9 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia membawa dan mengubur darah bekam beliau. Abdullah bin Zubair lebih memilih minum darah itu daripada menguburkannya. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menanyakannya, Abdullah bin Zubair menjawab secara tidak langsung, aku sudah membuangnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam curiga dan bertanya, apa mungkin kamu minum? Dia jawab, ya. Sekarang kita perhatikan persoalan ini. Ada beberapa kesimpulan. Pertama, yang melakukannya seorang anak kecil. Jadi meskipun minum darah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang, yang melakukannya anak kecil, jadi tidak dianggap bersalah. 2. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyarankan minum darah itu. Sebaliknya, beliau menyuruh agar dikubur. Ketiga, karena dia tahu kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan atas perbuatannya, Abdullah bin Zubair menjawab secara tidak langsung, sudah membuangnya. Dengan kata lain, dia tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju, tidak boleh. Kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil, pada kejadian pertama tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, api neraka tidak akan menyambar mereka yang di dalam darahnya ada darahku. Kita tahu kemudian bahwa ucapan beliau terbukti benar, karena Abdullah bin Zubair meninggal syahid di pengepungan Mekah. Bisa dikatakan kejadian ini berita gembira. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, api neraka tidak akan menyambar mereka yang di dalam darahnya ada darahku. Abdullah bin Zubair meninggal syahid di pengepungan Mekah. Menurut kepercayaan Islam, seorang syahid tidak akan tersentuh api neraka, karena mereka adalah penduduk surga. Hadis ini bukanlah kesempatan bagi kita untuk menolaknya, melainkan kejadian yang memperkuat iman kita. Ada hadis tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minum air sambil berdiri dan duduk. Bukankah itu bertentangan? Ya, dalam beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum air sambil berdiri. Dan beberapa hadis lainnya, beliau melarang minum berdiri dan menyarankan agar minum sambil duduk. Tapi penemuan 2 riwayat yang berbeda bukanlah bertentangan. Kenapa? Bisa kita ambil 3 kesimpulan dari ucapan dan tindakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, disebut sunnah muakkad, ucapan atau perbuatan yang rutin dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan kedua, yaitu sunnah ghairu muakkad, sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkadang tidak dilakukan, seperti tidak sholat sunnah asar. Yang ketiga, kita sebut makruh. Makruh yaitu perbuatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam kondisi mendesak, yang berlawanan dari yang biasa beliau lakukan. Seperti yang tadi kita bilang, minum sambil berdiri, memberikan air sambil berdiri, atau terkadang tidur di sisi kiri. Hal-hal ini hukumnya adalah makruh. Jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak minum air sambil berdiri, atau tidak pernah tidur di sisi kiri seumur hidupnya, umat mungkin mengira perbuatan tersebut dilarang. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang bertindak tidak seperti biasanya dalam kondisi mendesak. Tidak ada pertentangan di sana. Perbuatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan setiap saat disebut sunnah, sedangkan yang jarang beliau lakukan disebut makruh. Kita tahu Islam mengajarkan kita untuk melindungi hewan. Akan tetapi ada sebuah hadis tentang membunuh anjing. Bukankah ini berlawanan? Apakah kamu punya penjelasannya? Pertama, hadis itu bukan untuk anjing yang hanya berjalan dan menjauh dari manusia.
Ungkapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hewan yang fasik. Ada 5 hewan yang disebutkan, yaitu kalajengking, tikus, anjing predator, raja wali, dan gagak. Mereka disebut fasik karena hewan predator. Mereka berbeda dari hewan lainnya. Selain itu, sebagian besar cendekiawan berpendapat, ungkapan anjing predator itu termasuk semua hewan predator, seperti singa, harimau, dan lain-lain. Ini bukan berarti bunuh semua hewan predator yang kamu temui. Para cendekiawan Islam juga berpendapat, jika hewan-hewan ini tidak menyerang, maka tidak boleh dibunuh jika mereka tidak mencelakai sama sekali. Contohnya, semua hama yang berada di rumahmu, termasuk hewan berbahaya seperti kalajengking dan tikus, tidak masalah membunuhnya, karena ada di rumahmu dan bisa mencelakaimu. Tapi kamu tidak dibolehkan memburu dan membunuh mereka di alamnya. Seperti itu. Tapi mereka yang menyampaikan hadis seperti ini pada kita, seolah-olah menyuruh kita membunuh anjing yang tidak membahayakan. Ini menyalahi agama, punya niat buruk. Jadi saat kita tidak mengerti sebuah hadis atau saat terdengar tidak masuk akal, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saat kita menjumpai hadis, kita mungkin bingung atau salah paham. Jika seperti itu, langkah yang dilakukan sama seperti bagaimana memahami ayat Al-Quran. Jika kita menjumpai ayat, lalu kita bingung, kita cari penjelasannya melalui tafsir. Inilah tindakan yang kita lakukan terhadap hadis. Karena ketika kamu baca hadis, pada awalnya mungkin kamu tidak mengerti. Arti sesungguhnya dari hadis itu mungkin bukanlah seperti yang aku pikirkan. Jadi intinya, setiap hadis pasti memiliki penjelasan. Jika tidak ada penjelasan, pemahaman awalku mungkin salah. Bahkan ucapan yang kita berikan hari ini bisa dimaknai berbeda-beda. Begitu juga dengan hadis, kan? Jadi yang perlu kita lakukan, jangan langsung menyangkal hadis itu, tapi cari penjelasannya. Inilah tindakan yang tepat. Jika kita menyangkal hadis, ilmu agama kita tidak akan bertambah, atau kita tidak akan memahami ayat dengan lebih baik. Sebaliknya, kita malah memahaminya sesuai keinginan kita sendiri dan melakukan sesuatu yang salah. Selain itu, hadis-hadis yang kamu jumpai setiap hari, aku jamin, para cendekiawan Islam sudah menjelaskan dan meriwayatkan dalam tulisan mereka. Jadi jika menemukan hadis, jangan menyangkalnya, walau kamu tidak mengerti. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Sepertinya itu saja. Setiap pertanyaan, setiap permasalahan yang kamu hadapi, pasti ada jawabannya, selama kamu mencari jawabannya dengan tulus dan tidak menyangkalnya. 3, 2, 1, action. Selamat datang di pemeriksaan silang. Kamu punya waktu 60 detik untuk setiap pertanyaan. Benarkah? Jangan sebutkan 60 detik. Demi Tuhan. Aku akan coba lagi. Ya. Towards Eternity. Selamat datang di kompetisi. Bukan seperti itu kan? Terlalu rumit, terlalu bingung. Selamat datang di kompetisi Sirah Towards Eternity. Halo saudara-saudariku dan terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu ingin menonton lebih banyak video seperti ini, kamu bisa membuka playlist yang telah kami buat khusus untukmu di sebelah kanan. Atau kamu bisa menonton video terbaru kami di sebelah kiri. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami sehingga kami bisa mencapai dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa.